Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Martias Billy, Konco Web MM Billy. Bertemu lagi dengan kamu dalam seri tutorial membuat aplikasi, website, dan game dengan AI. Di dalam playlist tools AI ini saya ingin mengenalkan kamu dengan tools yang luar biasa yang bisa menjadi saingan berat dari tools-tools aplikasi AI lainnya seperti Bot, Lovable, dan Cursor. Tools ini bernama Windsurf. Windsurf ini adalah tools yang sangat luar biasa sebab dia adalah gabungan dari AI dan editor klasik. Jadi di sini kamu sebagai seorang yang awam bisa membuat aplikasi tanpa harus tahu coding memakai artificial intelligence. Sedangkan kamu yang seorang programmer, kamu tetap bisa membuat aplikasi dan mengkustomisasi dan mengaturnya sesuai dengan kebiasaan kamu, di mana AI itu nanti akan bertindak seperti asisten. Jadi hal-hal yang repot, hal-hal yang kamu tidak mau melakukan atau yang kamu tidak tahu itu bisa minta tolong dia. Jadi ini mungkin akan mengurangi beban kerja kamu sebagai programmer 80-90%. Kalau kamu yang orang awam tentunya sama saja. Jadi kamu meskipun nggak tahu apa-apa tentang pemrograman, asal kamu mau belajar dari nol bisa. Sekarang saya lanjut saja. Untuk cara menginstalnya sudah saya sertakan link install di deskripsi. Di sini saya mau membuat aplikasi meneruskan dari aplikasi saya di seri video sebelumnya, yaitu membuat aplikasi kerajinan. Website lebih tepatnya karena dia website ya. Jadi dia lebih ke arah SEO. Tidak untuk orang menginput data dan mengolah data, tapi itu hanya si pemilik yang bisa menginput dan mengolah data, sedangkan para pengunjung itu hanya membaca, dan itu istilahnya kita arahkan untuk membeli atau menghubungi si penjual. Sekarang kita akan membuat open folder. Saya sudah membuat folder di C tadi bernama Albay. Albay ini folder kosong, tidak ada isinya. Ada peringatan seperti ini, kita klik trust author. Karena ini adalah komputer kita sendiri, jadi script-scriptnya tentunya kita tahu. Nah, bisa kamu lihat Albay ini masih kosong, ini tidak ada isinya. Enak sekali kita memulai dengan flash seperti ini. Lalu kita bisa membuka cascade, bisa dengan ini Ctrl L atau juga dengan ini di atas ini. Cascade ini adalah merupakan AI, jadi ini sama seperti kita chat di Bot atau di Lovable, ini dia memakainya Cascade. Jadi software aplikasinya namanya Windsurf, AI di dalamnya namanya Cascade. Cascade ini tentu bisa kamu perintah dalam berbagai bahasa. Dan di sini saya sudah menyiapkan settingan di mana dia berbicara kepada kita bahasa Indonesia. Tapi di sini saya mau menghapus settingan ini dan akan saya ganti biar kita nanti suatu saat untuk berubah ke bahasa Inggris tidak repot. Kita mengetiknya jangan di global rules ini, nanti ini semua proyek akan memakai aturan rule ini. Kita hanya memakai aturan workspace ini, jadi workspace ini yang memakai bahasa Indonesia. Nah, di sini saya tinggal mengetikkan speak to me in Indonesian. Lalu saya save, sudah. Bisa kita close. Kita lihat lagi apakah sudah tersimpan. Ya, sudah. Nah, di sini saya membuat sebuah website. Tentunya saya tinggal perintah dia. Sebelumnya saya mau memperkenalkan AI yang dia pakai. AI yang dia pakai ada 3, yaitu Claude 35 Sonnet, GPT GPT-4o ini adalah versi terbaru dan terbaik dari GPT. Terus 35 Sonnet ini adalah AI juga yang tapi dua-duanya ini premium. Kalau kamu mendownload Windsurf untuk pertama kali, itu 1 bulan pertama kamu dapat 50 settingan premium gratis. Kenapa? Karena kualitas kode dan penerjemahan dari perintah kamu itu mereka lebih jelas. Jadi saya sarankan kamu memakai ini kalau kamu baru mendownload, tidak apa-apa karena ini free. Nanti di bulan selanjutnya itu akan reset lagi, jadi batas 50 itu akan reset ya.
Terus kalau yang saya di sini saya akan memakai yang versi gratis saja. Cascade Base ini adalah AI punyanya Windsurf sendiri, dia gratis. Tapi memang kemampuannya agak kurang ya. Tapi tidak masalah, biar kamu lebih paham. Jadi kita ada kerja manualnya, nggak semuanya dilakukan oleh dia. Kita pakai Cascade Base. Ya, pakai Dark Theme, dan tambahkan halaman-halaman standar website. Coba bagaimana respon dia. Kemampuan Cascade yang versi free ini memang terbatas sekali. Nah, di sini dia meminta konfirmasi. Kita lihat apakah dia bisa merespon. Saya kirim oke, lanjutkan pembuatan. Ini tampaknya dia mengalami kebingungan klasifikasi AI di mana folder itu sebetulnya sudah ada. Ini di C Albay sudah ada. Buktinya tadi dia bisa membuat file di dalam folder tersebut. Nah, di sini dia bingung membuat file index.html. Tapi nggak masalah. Mumpung ini belum dibuat apa-apa, dalam folder masih kosong ya. Di sini ini kan foldernya ini. Folder itu di sebelah kiri ini adalah folder sebelumnya. Maaf, saya pingin pakainya Astro karena Astro itu dia lebih bagus untuk SEO kabarnya ya. Tapi memang sementara untuk framework JS itu yang bagus untuk SEO adalah Astro dan Next.js. Kalau React dan Svelte juga bagus, tapi kalau React itu dia kurang karena React itu secara umum, ini saya bilang secara umum itu konten itu di-generate ketika aplikasi dibuka. Jadi dia Google itu dia tidak bisa membaca apa konten kita. Nah, di sini kita harus memasukkan terminal. Di terminal itu sebetulnya di Windsurf sendiri ada terminal. Bagi kamu yang belum paham terminal, terminal itu kalau di Windows bisa kamu cari dengan CMD. Nah, ini nanti kalau ada command prompt itu itulah terminal di Windows. Kalau di tempat saya tampilannya seperti ini. Nah, kalau di Windsurf itu sebetulnya sudah ada terminal. Jadi dia sudah ada built-in terminal, tapi kadangkala terminal yang di Windsurf itu error. Coba kita insert terminal. Nah, inilah terminal yang integrasi di dalam editornya. Jadi kita nggak perlu bolak-balik antara terminal dan editor, tapi di terminalnya sudah ada. Terminal itu apa sih? Itu untuk mengirim perintah kepada
komputer. Coba kita cek enter, apakah dia bisa mengeksekusi. Lagi di komputer kamu yang belum ada Node.js, kamu install dulu Node.js di komputer kamu. Di sini saya terpaksa mengganti direktori. Kalau Git repository nggak usah. Sebetulnya ini bisa kamu lakukan juga di sini ya, tapi di sini memakai punyanya Windsurf sendiri juga ada. Nah, di sini saya harus mengganti folder saya. Nanti saya akan mengganti setelah ini selesai. Nanti ini berarti kita tidak memakai Albay tapi Albay 2. Karena tadi dia membuat proyeknya di Albay 2 lah ini. Bisa kamu lihat. Berarti di sini harusnya sudah ada Albay 2. Nah, ini di sini sudah ada. Dia masih menginstal dependensi. Saya pause dulu biar nggak kelamaan. Dia sudah selesai menginstal dependensi. Sekarang saya akan coba untuk beralih di Explorer-nya punya Windsurf ini ke Albay 2. Ini masih Albay 1. Kita coba close folder, lalu kita open folder. Kita masih buka C, tapi sekarang Albay 2. Kita open lagi Cascade. Nah, di sini kebetulan ada rekomendasi ekstensi. Kita nanti dulu untuk menyimpelkan nganu, nanti kita simpan di sini dulu nggak apa-apa. Yang penting kita buka ini dulu. Kita kembali lagi ke Explorer. Nah, di sini, nah, kita buka terminal coba. Nah, ini di sini Albay 2 sudah ada. Coba kita cek di folder, maaf, di folder Albay 2 ini. Oh iya, sudah ada ya. Nah, kita perintahkan dia untuk menambah halaman-halaman ini di urutan ini ya. Dia cukup cerdas, dia tahu langsung kita bekerjanya di Albay 2. Dia sedang mengenerate file untuk kita.
Kita buat dulu halaman indeks HTML. Caranya adalah kita klik di src ini. Oh, ini sudah ada, maaf. Nah, ini sudah ada. Kita coba suruh dia mengedit indeks. Edit index.astro ke Indonesia. Tadi kita sudah klik kanan copy path, lalu kita pastekan di sini. Dia akan menyarankan perubahan kode, bisa kita apply di sini. Nah, di sini preview ini kalau kita ingin melihat dulu sebelum kita terapkan. Nah, kalau kamu sudah yakin, kamu tinggal klik apply. Nah, nanti di sini karena kita sudah buka indeks ini, nanti dia akan muncul pop up seperti ini. Apakah kita akan accept, menerima perubahan yang dibuat, atau kita akan membatalkan. Kita accept all, kita save. Nah, sekarang dia sudah teredit dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya akan tanya ke dia, gimana kita ingin melihat how to serve our website. Di sini kamu yang awam tuh nggak usah bingung bagaimana saya melihat nanti dia akan memberi masukan caranya untuk development terminal. Nah, kita hanya ingin melihat, tidak ingin finishing, jadi kita npm run dev saja. Kita pastekan di sini. Lalu dia di terminal. Coba kita pakai terminal yang luar. Oh, maaf. Sepertinya tadi Astro tidak terinstall dengan benar ya di folder ini. Kita harus mengulangi lagi menginstal template Astro.
Nanti saya akan menghapus folder ini. Ini sebuah kesalahan. Saya membuat tadi proyek dalam proyek. Nanti saya hapus. Saya pause dulu biar kamu tidak menunggu. Tadi sepertinya Windsurf belum lengkap ya, untuk terminal Windsurf belum lengkap untuk menginstal dependensinya. Sini saya coba menginstal manual di C Albay 2 npm install. Kamu yang awam nggak perlu bingung, ini adalah komen ini untuk menginstal dependensi. Makanya tadi proyek tidak dikenali. Betul sekali, sebetulnya Cascade sudah memberikan masukan kepada kita harus npm install dulu. Jadi tadi ini template ini dalam dunia web itu, script itu dia sudah di-download, tapi belum berarti itu bisa dijalankan. Karena apa, script ini punya dependensi, punya ketergantungan dengan script-script lain di luar sana di internet yang harus di-download. Nah, biasanya dari pembeli template itu hanya memberi dasarnya saja, tapi ketergantungannya di-download sendiri ketika mau dijalankan. Nah, ini di sini tadi kita menjalankan npm install. Nah, ini itu berarti kita berada di dalam folder C Albay 2 npm install. Kita menginstal dependensi punya dia. Sekarang kita akan coba npm run dev, apakah sudah bisa dijalankan servernya kita. Nah, ini sudah berhasil dijalankan, tidak masalah, tidak seperti tadi waktu pertama. Waktu pertama dia tidak mengenali Astro, it's not recognized, karena apa? Dia belum jalan. Nah, sekarang kita tadi menurut dia kita harus melihat, nah ini di localhost. Ini artinya apa? Dia sudah menyiapkan URL tempatnya Astro berlari ya. Kita paste di sini. Nah, ini sudah bisa ya. Ya, bisa kamu lihat ini tampilannya cantik dan manis sekali. Nah, untuk halaman depan ini masih udah bahasa Indonesia, halaman blog about. Ini tandanya server berjalan. Sekarang kita akan membuka halaman about. Nah, ini kita pakai bahasa Indonesia aja. Nanti untuk konten bisa kamu buat sendiri, cuman ini saya hanya contoh saja. Nanti dia akan melupakan pada kode halaman about ini. Nah, ini sudah saya buka. Nanti dia akan memberi perubahan apakah kita terima atau kita tolak. Bisa dilihat ini tadi halaman about sih kayak gini ya, isinya cuman bahasa acak aja. Nah, dia tadi kenapa lama, karena dia mengambil dari internet ya. Mengambil dari internet. Nah, di sini perlu kita apply, jangan lupa manual apply. Nah, di sini akan timbul notifikasi kita terima enggak, kita terima. Kita save. Nah, about-nya sudah berubah ya. Ya, tadi masih Inggris yang kacau, tidak ada ya, maksudnya ini sudah keluar ya. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba mengganti halaman
halaman lain. Nah, di sini saya akan mencoba mengkonekkan website kita dengan data dinamis dari Firebase. Nanti dia akan memberikan kodenya, bisa kita terapkan atau kita tambahkan di sini. Sebelumnya saya mau menghapus dulu ini tadi kesalahan saya membuat proyek lagi di dalam proyek ini, di dalam folder electrical ephemera ini. Ini sebetulnya tidak perlu, bisa kita buang. Caranya kita klik. Ini kalau kamu mau melakukan hapusan dengan aman. Caranya connect dan delete semua file di termasuk script yang berjalan. Kadangkala dia sudah berjalan ini jadi nggak bisa di delete manual, kita harus coba kita pakai ini, kita pakai directory ini aja. Kita pakai terminal yang satunya biar tidak. Nah, sudah hilang, sudah berhasil, sudah hilang, sudah tidak ada. Tinggal kamu copy, kamu pastekan ke terminal yang satunya. Nah, lalu saya ingin mengkonekkan proyek Astro ini biar nggak membosankan, dia isinya hanya statis saja. Kita ingin mengkonekkan dengan Supabase. Apakah bisa si Astro ini connect dengan Supabase, ya kan? Saya pakai bahasa Inggris, maaf saya lupa. Buat koneksi dengan Supabase. Supabase itu apa sih? Itu database, sama seperti kalau kamu di localhost, Wamsam itu sama, cuman dia di online dan dia gratis. Untuk produk kerajinan saya, mungkin dia nanti akan memberi kita script ya. Nanti mungkin ada file yang perlu kita rubah. Nah, langkah-langkah ini jangan kamu buat bingung, tapi kamu lihat dari awal apa petunjuk dia. Petunjuk dia pertama kita perlu menginstal package Supabase client. Mari kita periksa package JSON yang ada. Belum ada. Di dalam package JSON ini sudah ada package JSON tapi belum ada Supabase. Nah, ini dia sini, coba kita review. Nah, review itu kalau kamu ingin melihat perubahannya kode dia, nah ini hijau ini adalah yang dia tambahkan. Kalau kamu apply nanti akan timbul accept all, accept. Oke. Terus dia mau membuat konfigurasi. Nah, ini kita harus menginstal dulu Supabase melalui terminal. Kita stop dulu.
server yang ada kita stop dulu. Nah, ini server sudah kita stop dengan cara kita klik Ctrl C karena kita mau menjalankan instalasi lagi. Sama seperti di Windows, kalau kamu mau install program-program yang ada ditutup dulu ya. Nah, kita install dulu Supabase.js, kita copy aja, klik copy lalu kita paste di sini. Nah, dia sudah selesai, lalu kita harus membuat page file yang bernama .env. Jadi ini kamu nggak usah bingung, berarti .env ini filenya itu namanya ini, namanya .env. Kita copy, dan ini petunjuknya kita harus menyimpannya langsung di bawah folder Albay 2. Caranya kita di sini mouse kita arahkan lalu kita buat file baru. Nah, kita namakan ini seperti petunjuknya dia, yaitu .env. Kita copy aja. Yang ke copy malah ini, kita manual aja. Nah, file env ini sudah ada, isinya kosong. Nah, ini isinya kita copy dari sini. Maaf, ini saya mau mengambil data dari Supabase saya, jadi saya pause dulu karena ini data yang vital ya. Saya pause dulu. Kalau kamu baru di Supabase, kamu setelah membuat proyek, nanti kamu beralih ke pojok bawah sendiri, project setting. Di sini ada bagian API. Ya, biasanya yang dibutuhkan adalah URL ini dan anon publik ini. Tadi saya URL udah saya copy, tinggal anon publik. Lalu kita save. Lalu kita ketikkan saya sudah menginstal paket Supabase. Lakukan langkah selanjutnya. Kita pause dulu. Astro menyarankan kita untuk membuat folder, yaitu folder lib di dalam direktori src. Nggak usah bingung, tinggal kamu klik di src lalu kamu tambah ini new folder, diberi nama lib, enter, lalu di dalam lib itu membuat file namanya Supabase. Kita copy, kita klik pada lib lalu kita klik file baru Supabase.ds, enter, lalu di dalamnya kita copy ini, kita pastekan. Nah, di sini sudah mengarah ke tadi settingan kita save. Lalu kita harus membuat halaman atau file bernama produk Astro, yaitu di sini di page kita membuat halaman file baru bernama produk Astro. Copy dulu baru Anda buat page, buat file baru, enter, isinya ini kamu copy, kamu paste, Ctrl S atau shift. Nah, pastikan nama ini sama seperti nama di database. Tadi namanya apa? Produk. Ya, di sini sama. Nah, di sini ada masalah, yaitu di dalam file
database saya itu namanya itu bukan pakai name description, tapi dia memakainya nama kategori price ya. Price ini dia udah betul, description kelihatannya juga udah betul. Berarti tinggal kita tambahkan saja. Nah, di sini kita bisa memerintahkan dia biar kamu tidak bingung. Di database saya adanya, kita nggak apa-apa pakai bahasa Anu aja dia paham. Bukan name. Ubah di database saya kolom ada nanya nama bukan name, ubah. Nah, ini jadi dia ini masih ini ya. Nah, ini kamu bisa lihat dia pakainya ini produk name, padahal di sini yang kita pakai di database kita itu adalah nama ya, nama ini. Coba kita preview ya, ini tadinya dia produk, berarti hanya ada di oke, kita oke, save. Nah, dia bertanya sekarang sudah selesai dengan struktur database, apakah ada kolom lain yang perlu disesuaikan namanya. Karena dia cukup cerdas, saya yakin dia bisa membuat layout untuk database kita ya. Nah, kita edit table. Di database kita adanya ini nama kategori. Kita jelaskan saja kepada dia ini kolom-kolom price, apply, ada juga kolom
apa featured image, description, material, dan ini apa, status ya. Kita tidak menghilangkan nama dan lain-lain, tapi menampilkan kolom tambahan ini. Tadi dia memakainya image URL, padahal di kolom di tempat kita namanya featured image. Coba kita tampilkan lagi dengan cara di terminal kita ketik npm lalu kita reload. Nah, sekarang kita cek apakah bisa menambahkan halaman produk di navigasi. Karena di navigasi ini di menu belum keluar ya, masih adanya 3 halaman ini. Kita apply. Ya, sudah keluar. Ini ya, kamu bisa lihat ini ada gambar ini dari tutorial saya di yang lain mengenai membuat dengan Lovable. Nah ini juga ini membuktikan bahwa windsurf ini luar biasa juga. Cuman ini memang belum bisa diklik. Berarti ini berhasil mengambil data dari Supabase. Ini judul produk, ini keterangan, ini kategori, ini harga, material, dan lain-lain. Nah, sekarang saya ingin membuat buat halaman detail produk.
Saya menyuruh dia menampilkan halaman detail produk, biar nanti halaman kita punya. Ya, Astro sudah berhasil membuat halaman detail produk dengan cara kita membuat folder produk, lalu kita di dalam folder produk menambahkan file slug.astro. Yang ini bisa kamu buat dan kamu copy paste isinya seperti yang sebelum-sebelumnya, dan hasilnya seperti ini. Kita buka lagi halaman produk, ini halaman produk. Nah, ini nanti dia membuka halaman detail produk, dia sudah keluar. Ya. Nah, di sini kita akan mempersingkat tutorial ini, yang penting kamu sudah paham maksudnya. Karena halaman detail produk sudah bisa terbuat dan juga dia sudah punya URL yang bagus, kita akan mencoba mengonlinekan file ini. Saya akan men-setting dulu akun saya. Yang saya perlukan yaitu adalah akun Vercel. Coba apakah saya sudah login Vercel di sini? Kamu yang belum punya nanti saya cantumkan linknya. Vercel itu apa? Itu untuk menghosting file-file website. Jadi sama seperti hosting, tapi dia adalah hosting untuk framework JavaScript. Jadi dari mulai React, Node.js, HTML statis, Vue, Svelte, ini Astro juga bisa. Dan dia sangat cepat untuk loadingnya, dan ini free ya, jadi free. Coba saya login pakai akun. Nah ya, di sini sudah keluar ya. Caranya adalah yang pertama kita harus menanyakan kepada dia bagaimana menghosting ke Astro. Maaf, menghosting di Vercel. Buatkan file-file yang diperlukan. Saya lanjutkan, dia sudah selesai membuat file-file yang diperlukan untuk menghosting di Vercel. Di sini kita harus membuat file Vercel JSON di root. Root itu berarti di atas sini, di albay sini. Kita membuat file yang namanya Vercel JSON. Filenya isinya apa? Filenya isinya ini, kita copy seperti biasa, kita paste. Maaf, kita copy, ulangi, kita paste, kita Ctrl S, kita save. Selain itu ada file lagi, git ignore. Kamu nggak perlu tahu apa ini, yang jelas kalau kamu seorang programmer kamu pasti sudah tahu. Oh maaf, nggak usah, git ignore sudah ada ya. Ya, di sini sudah sama isinya, git ignore. Terus var env example, kita buat env example. Kita copy pastekan.
Tadi Supapis kita bisa copy dari yang sebelumnya, mana? Oh, di sini ya. Kita copy saja ini untuk URL-nya, nggak perlu kita lihat lagi di Supapis, tinggal copy sama di atasnya ternyata. Kita copy dari belakang saja biar aman. Nah, ini saya akan mempush ke GitHub. Saya pause dulu karena langkah-langkahnya agak panjang, nanti saya jelaskan. Oke, sekarang saya sudah sukses mempublish aplikasi saya, website ini secara online, dan ini juga sudah terhubung dengan GitHub. Nanti di video lain saya akan membahas mengenai detail kalau kamu ingin mengonlinekan web kamu memakai Vercel dan GitHub gratis, 100% gratis. Cuman di video ini saya karena terlalu panjang, nanti kamu kelamaan malah bosan. Yang jelas ini sudah berhasil, bisa kamu lihat. Produk saya sudah online di albyweb.vercel app. Cuman ini masih ada halaman satu yang lupa, halaman kontak ini belum dibuat. Dia ada di menu tapi belum dibuat, tidak apa-apa, nanti akan saya update. Ini beranda, ini halaman produk, ini nanti juga akan saya hilangi ini nanti di video selanjutnya. Dan halaman produk sudah berfungsi seperti yang kita inginkan. Kalau diklik dia akan terbuka halaman detail. Oke, saya kira itu saja tutorial memakai Windsurf untuk membuat website dinamis dari pembuatan sampai online. Nanti saya akan buat lagi topik yang sama, tunggu, dan juga lihat seri-seri yang lain mengenai pembuatan aplikasi memakai Lovable, Bolt, maupun Windsurf di playlist-playlist yang ada. Jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.